Oke, selamat sore, selamat bertemu kembali di channel YouTube saya ya. Saya hanya mau bahas sedikit terkait fenomena yang terjadi beberapa waktu belakangan, yaitu fenomena ketok pintu atau gedor pintu ya. Sebelumnya saya pernah melihat atau mendengar kabar ini terjadi kasus ketuk pintu itu di Karawang. Nah, tetapi ternyata sekitar kurang lebih 2 minggu yang lalu itu fenomena itu terjadi di Jawa Tengah, tepatnya di Banyumas, di Kemeranjen ya, Kemeranjen. Tepatnya di mana ya? Di Kecila kalau nggak salah. Nah, itu ada fenomena ketuk pintu sekitar udah malam lah, orang-orang udah pada tidur. Diketok-ketok pintunya terus dibuka, nggak ada orangnya kayak gitu. Kemudian dari Kemeranjen kejadiannya itu sampai ke sudah masuk daerah Sumpyuh ya, daerah Sumpyuh, tapi Sumpyuh bagian barat. Itu juga ada fenomena ketuk pintu, gedor-gedor pintu. Dan tadinya saya anggap itu lah biasa, orang iseng gitu ya. Tapi ini fenomena yang unik nyeremin, tapi ya kayak gitulah. Nah, di daerah situ Sumpyuh bagian barat itu dilalai kebetulan ya, yang mengalami itu tetangga temannya istri saya. Bingung nggak? Jadi istri saya punya teman di daerah situ. Nah, tetangganya temannya istri saya itu yang pintunya diketuk-ketuk kayak gitu. Nah, terus itu kejadiannya seminggu yang lalu ya, hari Rabu, berarti ya belum ada seminggu lah, hari Selasa Rabu, sekarang kan ini hari Minggu ya, jadi belum ada 1 minggu. Nah, istri saya bilang, waktu itu saya lagi kerja, katanya pulangnya jangan malam-malam karena takut ada ketok pintu gitu, takutnya hantu yang ketok-ketok gitu. Tapi waktu itu saya ketawa, apa iya sih gitu. Enggak lah, bukan hantu seperti itu, bukan makhluk halus. Walaupun sudah ramai di statusnya teman-teman saya yang di daerah situ, di Sumpyuh itu juga ada ramai, di Facebook juga ramai. Nah, kemudian selang beberapa waktu kemudian saya dapat kabar lagi, orangnya sudah ketangkep gitu. Ya kan, berarti orang gitu, orangnya sudah ketangkep, dan berarti beres dong, nggak ada fenomena lagi. Akhirnya saya pulang tuh ya dengan banyak pertanyaan lah, ibaratnya seperti itu. Tapi ya bener lah, orang iseng mungkin seperti itu. Saya pulang sampai rumah sekitar jam 10, setengah 11. Istri saya masih belum tidur, lampu nyalain semuanya, TV dinyalain gitu. Tumben-tumbenan ini TV masih nyala, biasanya jam 9 atau sebelumnya udah dimatikan. Terus saya bilang, udah ketangkep kok, tapi mungkin masih takut gitu ya. Udah ketangkep harusnya aman gitu. Nah, selang berapa hari, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini Jumat malam Sabtu, saya tidur di rumah sama anak. Ibunya anak lagi kerja malam. Ternyata dia WA saya nggak tahu kalau WA HP tak cas. Nah, isinya bikin saya kaget. Yang intinya adalah di RT sebelah sono, di RT tetangga RT itu ya, ternyata fenomena ketuk pintu ada lagi. Saya kaget, loh, katanya udah ketangkep, jadi gimana itu? Wah, mungkin ada temennya lagi atau ada komplotannya yang bikin onar gitu kan, pada ketuk-ketuk. Banyak nih sekitar sini, 8 lebih malahan, dan itu waktunya hampir bersamaan jam 10 malam ya, jam 10 malam. Saya takut dong, karena kamar saya kan jendelanya itu agak ya gimana ya,
pokoknya kelihatan lah kalau ada orang di luar itu kelihatan. Karena nggak pakai gorden, belum dipasang gorden ya. Sementara saya sama anak saya tidur, saya selalu lihat keluar, takutnya ada yang gedor-gedor gitu. Ya kalau orang sih tinggal teriak ya maling bagaimana, tapi kalau nggak ada wujudnya atau mungkin wujudnya yang lain ya, kayak hantu pocong atau apa ya, wah takut kan seperti itu. Kemudian saya mungkin saking takutnya ya, jadi timbul keberanian, timbul rasa gregetan gitu. Saya ngambil senjata. Saya ngambil tombak sama pedang. Ya, iya beneran. Pedangnya saya kan kebetulan punya beberapa senjata tradisional zaman dulu gitu. Nah, salah satunya tombak sama pedang. Tombaknya tombak Puto Meler ya, kemudian pedangnya pedang suduk Pajajaran. Saya taruh dekat saya, wis. Punya saya nekat waktu itu, kalau dan ketok-ketok hajar gitu. Mau orang tak hajar lah. Teriakin maling tak bualang gue tombak tak tombak di sana. Merasakan sih itu pikiran saya waktu itu, waktu malam Sabtu itu ya. Karena saking gregetannya. Kemudian aman sampai pagi. Saya tidurnya aja sampai karena lupa gitu, karena kecapean jadi lupa tidur. Udah pagi saya kerja, terus sorenya pulang. Ternyata ada kejadian di desa sebelah. Kalau tadi kan di RT sebelah RT, dan ada kejadian di desa sana sebelah, jaraknya kurang lebih ya 3 kiloan lah. Itu ada rumah yang digedor-gedor dan rumah itu dipasang CCTV, dan itu nggak ada sosoknya sama sekali, nggak kelihatan orangnya yang gedor-gedor, nggak ada. Baru bunyi gedor-gedornya gitu. Wah, ini saya tambah khawatir lagi dong. Terus saya tanya-tanya, itu yang kemarin ketangkep yang di daerah Meranjen dan Man itu Sumbio itu gimana itu? Kan udah ketangkep katanya, tapi katanya setelah ketangkep orangnya pura-pura gila atau gimana lah. Jadi ya klasik seperti dulu zaman pocong juga sama. Tapi ada juga yang bilang, oh itu sedang mencoba ilmu, jajal ilmu. Oh ya wis lah, apa-apa. Dan ternyata kemarin juga saya baru tahu kalau tetangga saya itu jarak 2 rumah juga digedor. Ternyata banyak itu. Tidak hanya 8, banyak sekitar sekeliling sini. Terus ada juga yang katanya sempat moto yang gedor, yang ketuk-ketuk pintu itu katanya makhluknya pocongan, katanya seperti itu. Tapi enggak tahu juga. Tapi ya pas itu ya yang malam ketuk-ketuk di sini, gedor-gedor di sini, berarti malam Sabtu itu ada kabar bahwa yang melakukan dicurigai ya itu orang dengan ciri-ciri tertentu naik motor, nah, kayak gitu. Cuma saya terus hari berikutnya karena ternyata banyak yang gedor-gedor sampai tetangga desa juga iya, dengan waktu yang hampir bersamaan jam 10. Saya berpikir kalau itu orang satu, kenapa bisa dalam waktu bersamaan dan banyak sekali rumahnya digedor dan nggak ada suara motor? Atau mungkin motornya ditaruh mana terus dia lari gitu, nggak tahu juga. Nah, saya berpikirnya gini, mungkin itu orang lagi nyoba sesuatu lah, lagi menjalani ilmu sesuatu, utawane mbok arep dadi maling, lagi ngetes gitu mbok ya, dia laku konangan apa enggak gitu. Saya ketahuan apa enggak kalau kayak gini. Kalau tidak ketahuan berarti saya lolos jadi maling prokoponal mungkin kayak gitu. Atau orangnya sedang rumornya kan pesugihan gitu, mungkin ada yang melakukan itu dengan syarat tertentu, ngetuk-ngetuk rumah-rumah warga seperti itu. Ya saya nggak tahu sih, tapi yang jelas kalaupun itu orang dan ada bukti CCTV nggak ada orangnya, kemungkinan ya mungkin orang yang sedang melakukan sesuatu, dan sesuatu itu berhubungan dengan hal-hal atau makhluk gaib, mungkin seperti itu. Dan setelah saya tanya sana sini, oh iya tuh
oh itu demit mas gitu, wih demit, orang Jogja bilang demit ya, oke. Terus orang Magelang, oh ya demit itu mas dianuin, tak tak bantu dari sini kayak gitu, ya udah saya terima bantuan. Kemudian yang di Jogja itu bilang itu bayi bajang mas, itu pesugihan bukan tuh kayak bayi bajang, oke deh. Tapi saya baca-baca di artikel bayi bajang pun bisa dipakai untuk pesugihan. Tapi maksud saya apa ya? Udahlah, kalau mau pesugihan sekarang-karmu, korbannya kamu saja sendiri situ, pelaku pesugihannya atau keluargamu silahkan situ, bebas bodo amat. Yang penting tidak merugikan orang lain gitu loh. Oh nggak tahu apa-apa kok dirugikan di teror. Itu misal memang pesugihan ya misalnya seperti itu. Tapi ada juga berita orang gitu. Tapi ya berdasarkan CCTV yang ada yang saya lihat di tetangga desa ya mungkin bisa orang yang sedang melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hal gaib seperti itu. Ada yang juga bilang drone dipasangi opo kayak sound. Tapi kalau drone bukannya ada suara baling-balingnya ya? Apa ada drone yang nggak ada suaranya? Aku nggak tahu sih. Tapi selama ini yang saya tahu drone itu ada suara baling-balingnya dan itu cukup keras. Harusnya kedengeran itu suara baling-balingnya. Atau mungkin ada drone yang tidak mengeluarkan suara ya saya nggak tahu ya. Itu mungkin keterbatasan saya. Nah, kalau memang ada drone yang tidak ada suaranya, tidak ngeluarin suara ya mudah-mudahan itu drone gitu aja ya. Tapi kalau berdasarkan penerawangan dari beberapa teman yang tahu itu ya memang ada makhluk ya, makhluk gaibnya. Kemudian saya tanya kakak saya juga, gimana? Sudah enggak apa-apa, yang penting rumahmu aman gitu. Katanya rumah saya aman, tidak akan digedor-gedor, wis anteng, wis tenang. Tapi rumah yang lain di sekitarmu bisa. Lah, saya gimana ya? Ya saya sih mudah-mudahan memang betul di rumah saya aman. Tapi kalau rumah yang lain gak aman juga kan saya paling tidak ya gini, tetangga itu kan deket. Kalau dengar gedor-gedornya juga, saya kan juga ikut takut gitu loh. Ya kan? Akhirnya saya tanya, "Wis gimana kalau tak anu gini-gini?" Ya sudah nggak apa-apa. Akhirnya saya sebar dang biar tidak ganggu juga di sekitar kalaupun itu makhluk gaib. Kalau itu orang malah tak tunjuk sisan gawe tak tutup gawe itu ya. Terus itu tadi kesimpulan sementara yang menurut saya itu memang ya mungkin orang yang sedang melakukan suatu hal yang ada kaitannya dengan hal-hal gaib. Dan tipsnya itu katanya sudahlah, kalau dia gedor-gedor tidak usah ditanggapi, tidak usah dibuka seperti itu, biarkan saja. Takut iya biarin aja takut, tapi di dalam aja wes sakar karpe. Bahkan saya tanya sama kakak saya, nek misal dia gedor-gedor terus saya marah tak gawangnya bendo gimana, tak bilang kakinya 4 tak maki-maki boleh nggak? Kakak saya cuma bilang nggak usah, biarin aja, biarin gedor-gedornya berhenti dengan sendirinya kayak gitu. Dan tadi dia juga sempat tanya gimana aman nggak, ya aman sih nggak ada gedor-gedor gitu. Cuma di tempat yang lain di apa di kecamatan lain saya dapat kabar ya mungkin iya apa enggak, katanya semalam jam 11 antara apa tidur apa enggak ya itu saya tuh kayak dengar gedor-gedor pintu, tapi saya takut diam aja kayak gitu. Ya nggak tahu lah, yang penting pertebal iman dan takwa saja. Rajin-rajin berdoa, minta perlindungan sama yang maha kuasa. Lah kalau ada teman atau paranormal atau saudara yang menyarankan sesuatu, yang anggaplah itu sebagai sarana gitu, bukan menyekutukan Tuhan, tidak gitu ya. Ibaratnya kita mau goreng ya kan ada minyaknya, ada apinya, ada kompornya, ada wajannya kayak gitu. Gitu. Jadi jangan menyekutukan ya. Jangan menyekutukan. Itu sebagai sarana saja. Ya misal orang bertempur ya pakai senjata ya gitu ya. Gitu. Nah, yang saja mungkin kok kepanjangan. Untuk videonya mohon maaf tidak saya lampirkan karena saya belum dapat izin dari yang punya rumah gitu. Yang jelas itu memang di CCTV-nya saat ketukan atau gedoran itu terjadi tidak terlihat siapapun di situ gitu. Jadi saya berpikir wah ini gimana ini gitu. Ya monggo bagi teman-teman yang punya pendapat silahkan, pendapat apa aja boleh, pro kontra biasa. Ada yang bilang drone, ada yang bilang orang iseng ya nggak apa-apa. Soalnya ada juga
pengalaman di beberapa tempat yang ternyata itu orang-orang iseng, anak-anak itu jadi gerombolan duduk lari gitu. Cuman kalau di daerah sini kalau lari pasti dengar suara tapak kaki larinya gitu, tapi ternyata enggak ada suara sama sekali. Sudah, itu saja. Tingkatkan keamanan, tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Syscamling itu perlu, tetapi apabila tidak sempat syscamling, grup WA silahkan diaktifkan. WA RT, WA RW, ya, saling berbagilah seperti itu. Dan kentongan cukup efektif sebetulnya. Kalau ada dulu kan tong, nah wis pada nyaut kabeh kayak gitu. Kalaupun orang semoga segera ketangkep, kalaupun itu makhluk gaib ya semoga segera berlalu, segera pergi, kalau perlu ditangkap sama paranormal situ gitu ya. Oke, terima kasih, bye bye.